murder case. The alleged victim, her own mother. That's right. The cops and the girl's own. A woman was found dead in a home on South Lima Street. This is near Parker in Havana. See a few officers coming in and out, so it looks like the investigation has started. I'm going to step out real quick. Selamat datang di channel Koko Napi, channel di mana kamu bisa dapatkan kisah-kisah napi yang ekstrim. Kali ini kita akan bahas tentang fakta terkait kasus Isabella Guzman. Menikam sang ibu hingga tewas, tapi tak tampak menyesal, Isabella Guzman mendadak viral. Berikut deretan fakta terkait kasus Isabella Guzman. Yang pertama, konflik dengan sang ibu. Sebelum membunuh, Isabella Guzman ternyata mengalami konflik dengan ibunya sendiri. Konflik bermula ketika sang ibu memutuskan untuk menikah lagi. Ibunda Isabella Guzman, Yoon Mi Hoy, diketahui menikah lagi dengan seorang pria bernama Ryan Hoy. Ryan Hoy jugalah yang membenarkan bahwa Isabella Guzman sempat cekcok dengan sang ibu. Tak hanya itu, Isabella Guzman juga disebut kerap bertengkar dengan ibunya sendiri. Fakta yang kedua, kirim email berisi ancaman. Sebelum menghabisi nyawa sang ibu, Isabella Guzman diketahui sempat mengirimkan email. Email tersebut ia kirimkan kepada ibunya sendiri. Ryan Hoy yang juga mengetahui hal ini mengatakan bahwa kala itu Yoon Mi Hoy sendirilah yang menunjukkan email dari Isabella Guzman. Email dari Isabella Guzman ia kirimkan pada sang ibu berisikan kalimat "Anda akan membayar". Merasa terancam dengan aksi anaknya sendiri yang mengirim email tersebut, Yoon Mi Hoy pun akhirnya memanggil polisi. Polisi juga membenarkan bahwa konflik memang tengah menghampiri keluarga Isabella Guzman. Kendati demikian, polisi menyebut bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan. Fakta yang ketiga, kronologi kejadian. Ryan Hoy sempat memberitahukan pada pihak berwenang bahwa Isabella Guzman pergi ke kamar tidurnya setelah polisi pergi. Isabella Guzman bahkan tetap di sana sepanjang malam, sedangkan sang ibu kala itu telah kembali bekerja. Sekitar pukul 21.30, Yoon Mi Hoy kembali ke rumah dan langsung menuju ke atas untuk mandi. Tak berselang lama, Ryan Hoy mengaku mendengar suara dentuman dari lantai atas. Ia juga mengaku mendengar suara sang istri yang terus memanggil namanya. Kepada polisi, Ryan Hoy menuturkan bahwa Isabella Guzman sempat menghalangi untuk masuk. Ketika Ryan Hoy mencoba membuka pintu, Isabella Guzman justru mendorongnya dengan punggung agar tetap tertutup. Ia juga melihat darah mulai mengucur dari bawah pintu kamar mandi. Khawatir dengan sang istri, Ryan Hoy langsung menelepon 911 dan menceritakan apa yang ia lihat. Kepada polisi, Ryan Hoy juga melaporkan bahwa ia melihat Isabella Guzman sudah berdiri di ambang pintu kamar mandi sambil memegang pisau saat ia kembali ke atas. Fakta yang keempat, kondisi mengenaskan. Tak hanya melihat Isabella Guzman berdiri di ambang pintu, Ryan Hoy juga menyaksikan sang istri terbaring di lantai kamar mandi. Kala itu, kondisi Yoon Mi Hoy dalam keadaan berlumuran darah dengan tongkat baseball tergeletak di samping tubuhnya. Selang 2 jam, polisi tiba di kediaman Yoon Mi Hoy. Mereka menemukan tubuh Yoon Mi Hoy terletak di lantai kamar mandi dengan luka robek dan tusukan yang cukup banyak. Yoon Mi Hoy dinyatakan meninggal di tempat kejadian pada pukul 22.28. Fakta yang kelima, Isabella Guzman ditangkap 16 jam kemudian. Setelah membunuh sang ibu, Isabella Guzman kabur ke sebuah minimarket di dekat rumah. Di sana, Isabella Guzman membersihkan diri. Ia juga sempat berbohong kepada petugas minimarket. Isabella Guzman mengaku telah diperkosa. Gadis berusia 25 tahun tersebut kemudian meminta izin untuk mencuci rambutnya di wastafel dan mengganti pakaian. Mengaku telah diperkosa,
Isabella Guzman justru meminta petugas minimarket untuk tak menelepon polisi. Ia juga menolak diantarkan pulang. Isabella Guzman akhirnya diringkus polisi selang 16 jam semenjak ditetapkan sebagai buronan. Saat melakukan pembunuhan, Isabella Guzman baru berusia 18 tahun. Kini ia diketahui sudah berusia 25 tahun. Fakta yang keenam, tak dipenjara. Pada sidang pengadilan, Isabella Guzman justru dinyatakan tak bersalah. Putusan ini berdasarkan tinjauan hakim, berdasarkan hasil evaluasi mental Isabella Guzman. Padahal, gadis berusia 25 tahun ini terbukti telah menikam dan memukuli sang ibu dengan tongkat baseball. Namun Isabella Guzman dinyatakan tak bersalah dan tak dipenjara dengan alasan gangguan jiwa. Fakta yang ketujuh, dikirim ke rumah sakit jiwa. Tak dipenjara, Isabella Guzman justru dikirim ke rumah sakit pemerintah di Pueblo. Isabella Guzman dikirim ke rumah sakit untuk menjalani perawatan kejiwaan. Menurut keterangan dokter yang merawatnya, Dr. Richard Pounds, Isabella Guzman didiagnosa mengalami paranoia skizofrenia. Dia sering menatap ke ruang hampa, lalu bicara dengan seseorang yang tidak terlihat, dan dia tertawa sendiri, kata Dr. Richard. Dikutip dari halaman denvercrossbuckle.com, dokter yang menangani Isabella Guzman turut memberikan kesaksian. Dokter bersaksi bahwa Isabella Guzman tidak percaya bahwa ibu sebenarnya adalah ibu kandung yang ia telah bunuh. Selama ini, Isabella Guzman berdelusi bahwa ibu kandungnya merupakan sosok wanita bernama Cecela. Bahkan ia juga meyakini bahwa sang ibu perlu dibunuh untuk menyelamatkan dunia. Kami menghukum orang yang membuat keputusan untuk melakukan kesalahan ketika mereka tahu lebih baik dan mereka bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Dalam kasus khusus ini, saya yakin berdasarkan bukti yang saya lihat dan informasi yang telah disajikan di pengadilan, bahwa wanita ini tidak tahu benar dan salah, dan dia tidak bisa bertindak berbeda dari yang ia lakukan. Mengingat signifikansi skizofrenia dan delusi paranoid, halusinasi visual yang dapat didengar dan yang dia alami. Saya yakin akan hal itu, dan saya merasa demi keadilan saya harus mengambil langkah-langkah ini, kata George Sproxler, Jaksa Wilayah Distrik Yudisial ke-18. George Sproxler mengatakan Isabella Guzman akan tetap di sana sampai dia tidak lagi menjadi ancaman bagi komunitas atau dirinya sendiri. Isabella Guzman juga kemungkinan besar akan berada di rumah sakit jiwa selama sisa hidupnya. Oke, begitulah kisah fakta-fakta tentang Isabella Guzman yang telah membunuh ibu kandungnya. Oke, jika kamu suka tentang kisah-kisah tentang napi yang ekstrim, yuk subscribe dulu ya channel Koko Napi agar kamu bisa dapatkan kisah-kisah tentang napi yang ekstrim. Terima kasih, ciao.